Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rektor Universitas Lampung Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri 2022. Dan yang terbaru, ada lagi berita yang juga tidak kalah heboh di mana Rektor Universitas Udayana, Nyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus korupsi, sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru dengan kerugian negara 443,9 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana, Nyoman Gede Antara, merupakan tersangka keempat setelah pejabat yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri jalur khusus, yaitu IKB, IMY, dan NPS, terlebih dahulu menjadi tersangka. Perbuatan keempat tersangka rugikan negara 443,9 miliar rupiah dengan rincian 105,39 miliar rupiah dan 3,94 miliar rupiah merupakan kerugian negara dan 334,57 miliar rupiah merupakan kerugian ekonomi. Kejati Bali mengungkapkan para tersangka memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru Universitas Udayana melalui jalur mandiri dari tahun akademik 2018-2019 sampai dengan 2022-2023. Kebijakan pungutan tidak memiliki dasar hukum. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudara Profesor Dr. INGA. Sebelumnya dunia pendidikan telah dicorangi oleh Rektor Universitas Lampung Karomani yang juga telah menerima uang suap dari penerima mahasiswa baru. Selain Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heriadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desviandi, nama terakhir adalah pemberi suap. Karomani diduga aktif menyeleksi calon mahasiswa yang terdaftar secara mandiri untuk masuk Universitas Lampung. Mirisnya, Karomani CS disebut penerima suap dengan total kurang lebih 5 miliar rupiah dengan memperjualbelikan kursi mahasiswa baru dengan harga sekitar 100 juta rupiah hingga 350 juta rupiah per orang. Diharapkan Kemendikbudristek memecat dengan tidak hormat para pejabat dunia pendidikan yang terlibat korupsi dan diharapkan membentuk Satgas Khusus Tindak Korupsi yang melibatkan mahasiswa serta transparan anggaran dari seluruh kegiatan di kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara buka suara terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana SPI atau uang pangkal mahasiswa. Ia membantah adanya aliran dana ke rekening pribadi, melainkan ke kas negara. Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara diperiksa oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Didampingi pihak kuasa hukumnya, ia diperiksa selama 9 jam untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas 3 tersangka lain. Dalam kasus ini, Nyoman Gede Antara bersama dengan 3 pejabat di Universitas Udayana juga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru untuk seleksi jalur mandiri tahun ajaran 2018 hingga 2022. Perbuatan keempat tersangka disebut telah merugikan negara hingga 100 miliar rupiah dan merugikan perekonomian negara hingga 334 miliar rupiah. Dalam ini rekening negara bisa di tidak ada kami tidak berani. Agak mundur dikit biar nanti enak. Ya, tunggu. Gimana Pak? Bapak sampaikan Pak, mau minta tanggapannya sedikit Pak. Iya, jadi gini. Agak mundur dikit dong. Terkait dengan statusnya sudah jadi tersangka itu. Tapi itu Ya, kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara kembali mencoreng dunia pendidikan tanah air, khususnya perguruan tinggi negeri. Pasalnya korupsi yang melibatkan pimpinan PTN ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Praktik korupsi di dunia pendidikan tentu menjadi ironi mengingat lembaga pendidikan yang sejatinya mengajarkan nilai-nilai kejujuran
keadilan dan juga anti korupsi justru dinodai oleh praktik korup pimpinannya. Kita akan mendiskusikan lebih jauh terkait dengan ironi korupsi di perguruan tinggi negeri ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Saya akan sapa ada Pak Putu Agus Eka Sabana, Kasipenkum Kejati Bali, ada Kang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Oke. Abram. Kita mau membahas tentu topik yang ini mengagetkan ya mungkin bagi sebagian pihak, tapi juga bukan hal yang baru. Saya mau ke Kasipenkum Kejati Bali terlebih dahulu yang sudah melakukan penyidikan dan juga pendalaman kasus setelah menetapkan tersangka Rektor Udayana. Penyidikannya sudah sampai di mana sampai dengan saat ini, Pak Putu? Jadi pada saat ini masih penyidikan pendalaman dari 3 tersangka yang sebelumnya, yaitu tersangka NPS, tersangka IKB, dan tersangka IMY. Jadi pendalaman baik masih pemeriksaan ahli, saksi-saksi yang ada fakta-fakta baru atau keterangan-keterangan baru yang diperlukan konfirmasi dengan saksi yang didapatkan atau yang disebutkan sebelumnya oleh saksi-saksi yang lainnya. Oke, Sedangkan jadi untuk yang kemarin ditetapkan, baru kemarin ditetapkan, tim masih sedang mempersiapkan untuk penyidikan berikutnya. Oke, baik Pak Putu, ini kan angkanya sangat fantastis ya, 100 miliar sekian gitu kerugian negara, sisanya kemudian ada 400 miliar sekian mungkin kalau saya tidak salah ya. Ini kerugian secara ekonomis. Mungkin agar publik bisa lebih clear ya Pak Putu, ini bedanya apa ini kerugian negara dengan kerugian ekonomis ini? Baik, kalau kerugian negara itu kerugian yang bisa kita hitung dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar tapi diadakan. Nah, jadi kegiatan itu membutuhkan suatu biaya atau kegiatan yang menghabiskan biaya tetapi tidak ada dasarnya. Nah, itu dihitung. Seperti contoh, yang 3,9 miliar itu adalah SPI beberapa prodi yang tidak ada di dalam SK Rektor, tetapi dipungut juga dana SPI tersebut. Nah, itu kita berdasarkan audit data-data yang kita dapatkan di audit oleh auditor, itu didapatkan angka-angka tersebut. Nah, apa itu perekonomian negara adalah jadi perhitungan nilai secara keseluruhan yang diakibatkan atau seseorang yang banyak lebih dari satu yang dirugikan dari suatu kebijakan tersebut. Nah, itu lebih ke perekonomian negara. Kerugian negara itu nilai yang bisa lebih rinci bisa dihitungnya. Nah, kayak seperti itu, Bang. Nah, kerugian ekonomis ini kan angkanya besar sekali. Anda bisa menjelaskan ini, Pak? Sebenarnya bukan 443 ya, yang banyak yang itu kayaknya seperti itu terbalik. 334 sebagaimana juga diinikan bahwa itu nilai dari akumulasi pendapatan SPI di kurun waktu 2018-2020 itu. Oke. Jadi mungkin Baik. dari awal salah kutip teman-teman media, jadi terbalik nilainya itu sesuai dengan yang kita rilis pada waktu itu adalah 334 572 085 691. Oke, jadi kerugian ekonominya 334 miliar sekian itu ya Pak Putu. Kemudian kerugian negara 105 miliar. 105 miliar terhadap ada dari dana SPI itu yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya. Ya, oke. Yang 3 miliar itu ada dana SPI yang tidak didasari hukum. Dalam hal ini SK Rektor tadi. Ya. Beberapa prodi yang tidak masuk dalam SK Rektor juga dipungut SPI-nya. Nah, kayak gitu. Oke. Pak Putu, tadi kita tahu bahwa ada bantahan dari Rektor Udayana bahwa ia mengatakan aliran dana itu justru masuk ke kas negara. Apa tanggapan dari Kejati Bali?
Kalau kami tidak menanggapi pendapat ya, itu haknya beliau, haknya tersangka berpendapat silakan. Nanti kita uji di persidangan. Yang jelas penyidik sudah mendapatkan keyakinan alat bukti yang lengkap untuk menetapkan suatu tersangka. Nah, pasal yang disangkakan kan pasal 2, pasal 3. Di situ yang disyaratkan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, kami tidak pernah menyatakan bahwa uang itu langsung masuk ke kantong siapa, si A, si B, tetapi dari perbuatan ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dalam hal ini negara. Nah, kembali lagi, uang itu sudah disetorkan ke kas negara. Ya memang SPI ini setorannya langsung ke kas negara. Nah, apakah uang itu dipergunakan sesuai dengan seharusnya regulasi SPI itu menyatakan bahwa SPI dipergunakan untuk sarana dan prasarana pengembangan institusi. Jadi berbeda dengan pendapatan BLUD dari kampus. Memang dalam BLUD itu bisa dipergunakan, ada aturannya, tetapi kan SPI diatur tersendiri, tidak sama dengan pendapatan lainnya. Nah, seperti itu, Bang. Oke, baik, saya ke Kang Dede Yusuf. Kang Dede, belum lama kemudian Rektor Unila Lampung, sekarang Rektor Udayana Bali. Bagaimana catatan dan juga pengawasan dari Komisi 10 terhadap perguruan tinggi negeri ini yang terseret atau tersangkut kasus korupsi seperti ini, Kang? Baik, terima kasih. Saya mendengar penjelasan Pak Putu tadi, saya jadi agak bingung ya, agak bingung karena pada pemberitaan sebelumnya saya diinformasikan bahwa ini menyangkut dengan masalah beberapa informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru atau jalur mandiri. Tetapi kalau dari barusan apa yang disampaikan, pihak kejaksaan ini melihatnya dari sisi aturan bahwa ada penggunaan dana SPI tidak pada fungsinya atau tidak pada sesuai dengan peraturannya. Artinya tidak ada payung hukum yang menjelaskan kegunaannya. Nah, ini kurang lebih hampir sama kalau kita berbicara sekolah-sekolah itu ada dana BOS. Di dalam pengguna pelayanan dana BOS itu kadang-kadang sekolah karena keterbatasan anggaran bisa saja menggunakan dana BOS untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak. Nah, karena tidak ada aturan main, kadang-kadang ini dianggap menjadi temuan juga. Nah, mohon izin ya, saya bukan orang yang ahli hukum dalam konteks ini, tetapi saya akan mencoba keluar dari konteks masalah hukum dulu dalam masalah ini. Karena sebagaimana disampaikan kejaksaan, ini harus pembuktian. Ya, karena kalau proses pembuktian itu berarti harus masuk dalam proses persidangan dan para ahli hukum. Saya harus menitik beratkan mengapa kampus tidak memiliki sebuah peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Kebetulan kami dari Komisi 10 kemarin melaksanakan sebuah panja perguruan tinggi, di mana di dalamnya kami berbicara tentang bagaimana pengelolaan sebuah kampus perguruan tinggi. Tidak hanya kampus swasta, ternyata perguruan tinggi negeri sekarang juga harus mengelola perguruan tinggi negeri dengan begitu sulit karena bantuan pemerintah saat ini sudah mulai dikurangi. Yang disebut sebagai PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Di mana ketika bantuan pemerintah sudah dikurangi, yang terjadi akhirnya perguruan tinggi negeri berlomba-lomba mencari tambahan-tambahan dana melalui SPI ini. Salah satunya adalah melalui penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana paket jalur mandiri tersebut dibukalah sedemikian rupa yang fungsi utamanya sebetulnya adalah cross subsidi. Subsidi silang buat membantu siswa miskin dengan membuka jalur mandiri buat mahasiswa yang mampu. Kurang lebih seperti itu. Namun kemudian karena tidak ada payung hukum yang kuat, peraturan yang kuat, akhirnya terjadilah rawan korupsi. Ini yang terjadi. Kami sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan mengenai jalur mandiri ini, baru pengelolaan pengelolaan perguruan tinggi, termasuk juga PTNBH, agar tidak terjadi multitafsir. Sehingga tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Putu, harus jelas payung hukum tentang pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi
bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan tadi pendanaan yang masuk itu BLUD tadi itu digunakan untuk apa? Mungkin sampai awal ini saya berbicara begitu dulu, Kang. Oke, oke. Jadi ada yang Anda bingungkan soal kemudian bagaimana di awal ini kasus korupsinya apakah karena SPI atau jalur mandiri dan juga mengapa kemudian perguruan tinggi tidak punya pengelolaan dana. Kira-kira begitu ya, Kang Dede? Ya, betul, betul. Oke. Mungkin bisa ke Pak Putu lagi, Pak Putu. Jadi sebetulnya ini kasusnya soal apa kalau kita kembali lagi ke awal? Begini, jadi memang yang seperti dibilang Kang Dede bahwa di awal mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Nah, jalur mandiri menggunakan SPI. Nah, di situ modusnya bahwa pada saat pendaftaran itu dibuat di aplikasi itu penentuan sumbangan itu harus dipilih, harus disetorkan terlebih dahulu dan beberapa prodi itu dilakukan ada yang pada tahun tertentu 2018-2020 dilakukan di depan penerimaan mahasiswa baru. Ada yang hampir bersamaan sehingga penentuan nilai sumbangan itu menjadi dasar untuk menentukan calon mahasiswa atau yang ingin mendaftar itu bisa atau tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya kan ketentuannya itu adalah sumbangan ini hanya menyatakan komitmen saja di dulu. Apabila yang bersangkutan lolos, baru di kemudian dibayarkan. Kan seharusnya begitu. Tapi dari fakta-fakta yang didapatkan penyidik, di berkas yang pertama terhadap 3 tersangka itu dibuat suatu sistem sehingga kita di saat mau mendaftar terutama di fakultas-fakultas tertentu yang kita dapatkan aplikasinya itu memang ada rincian range-nya, tetapi range-nya yang lebih rendah itu tidak bisa diklik memindahkan ke aplikasi berikutnya sehingga aplikasi yang diinginkan yang pembuat aplikasi itulah yang akan aktif bisa. Nah, di situ modusnya dibuat ya. Sehingga kalau memang kami tidak pernah menyatakan SPI ini salah, SPI ini benar. Tapi bagaimana melaksanakan SPI itu di lapangan, di masyarakat. Halo Pak Putu. Ya, tampaknya terjadi gangguan komunikasi kami dengan Pak Putu dari Kejati, Bali. Pak Putu bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, saya ke Pak Doni. Pak Doni bisa mendengar, Pak? Bisa, Mas. Baik, Pak Doni, bagaimana kacamata Anda ketika mendengar berita soal korupsi di PTN negeri ini, bicara di Udayana, juga bicara di Lampung yang terakhir, 2 ini deh. Apa yang ada di benak Anda ketika ini kemudian menjadi tempat baru untuk korupsi seperti ini di PTN? Ya, pertama-tama 2 persoalan ya Mas. Unila dan Universitas Udayana ini asal mulanya adalah terkait dengan regulasi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Jadi regulasi-regulasi ini setiap tahun berubah dan yang sekarang ini kan mereka memakai Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Kalau saya melihat penjelasan dari Pak Putu Eka tadi, sebenarnya yang menjadi masalah adalah ketidaktepatan dari universitas ini untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 ini, terutama pada pasal 8 angka 2 poin C, yaitu prosesnya sebenarnya tidak boleh memberikan semacam pilihan-pilihan bagi mahasiswa sebelum mereka itu mendaftar itu untuk memilih berapa jumlahnya. Yang diwajibkan oleh perguruan tinggi di dalam Permendikbudristek itu adalah mereka sebelum melaksanakan seleksi mandiri mengumumkan besarannya berapa dan metode penentuannya itu seperti apa. Sehingga kalau di Udayana saya seperti dengar untuk Universitas Fakultas Kedokteran itu 1,2 M itu harus jelas 1,2 M itu bagaimana metode penentuannya. Dan itu harus ada semacam apakah itu batas tertingginya atau batas minimalnya. Biasanya kan minimalnya yang akan diumumkan. Kalau mahasiswa mau memberikan sumbangan lebih, oke, namanya sumbangan
pengembangan institusi, namanya juga sumbangan. Tetapi di dalam Permendikbudristek ini, pihak perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat pengumuman kepada publik tentang biaya-biayanya dan juga metode penentuan biayanya. Nah, tampaknya di sini ada kekeliruan prosedur dan mungkin bisa jadi seperti kata Pak Putu tadi, beberapa prodi yang tidak dapat SK dari rektor ikut kemudian memungli, ya. Jadi itu bisa jadi. Maka sebenarnya semua proses penentuan berapa pengembangan institusi itu semua harus ada SK rektornya. Dan tentu saja penentuan besarannya ini selain harus diumumkan ke publik, juga harus ada kode yang menjelaskan kenapa sih kayaknya seperti ini itu untuk apa saja. Seharusnya seperti itu, Mas, kalau kita lihat dari regulasinya. Oke, Dan jadi memang mengapa jalur mandiri ini menjadi sumber korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena menurut saya potensi kuotanya itu sangat besar sekali. Jadi kuotanya itu kalau kita lihat seluruh rangkaian peraturannya, itu bisa sampai 50% untuk jalur mandiri. Bahkan kalau jalur tertulis dan jalur undangan itu atau jalur prestasi belum terpenuhi, semua itu bisa dilarikan di jalur mandiri. Sedangkan segala kriteria penentuan tata cara seleksi jalur mandiri semua ada di otonomi kampus dan dalam hal ini tergantung dari pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut. Oke, Inilah jadi yang menurut Anda ini sulitnya kontrol. ya, ini celahnya ada di Permendikbudristeknya atau bagaimana, Pak Doni? Iya, pertama-tama saya melihat ini celahnya ada di Permendikbudristek karena Permendikbudristek yang sekarang meskipun di dalam prinsipnya sudah ada tambahan dilarang ada konflik kepentingan, tetapi kan tidak dijelaskan. So what gitu? Kalau tidak udah ada prinsip ini, bagaimana tindak lanjutnya di dalam kampus supaya kemudian tidak ada konflik kepentingan? Kalau misalkan semua kepanitiaan seleksi untuk mahasiswa baru jalur mandiri semuanya diserahkan kepada internal kampus, yaitu bisa terjadi itu tadi konflik kepentingan yang tersembunyi. Tetapi seandainya misalkan di dalam Permendikbudristeknya diatur bahwa untuk proses seleksi mandiri harus ada semacam yang lembaga mandiri independen yang terdiri dari pihak kampus dan pihak eksternal, juga dari pihak kementerian, juga masyarakat, tentu ini akan lebih fair dan akan lebih akuntabel di situ. Itu jadi artinya memang dari sisi Permendikbudristeknya sendiri ini sangat bermasalah menurut saya. Oke, Kang Dede, tanggapan Kang soal Permendikbudristek. Baik. Apa yang disampaikan Pak Joni tadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi dari Panja Perguruan Tinggi. Saya langsung menyorot kepada masalah jalur mandiri. Rekomendasi kita itu tadinya kita mau hapus jalur mandiri karena ini bermasalah. Keluhan dari kampus-kampus swasta adalah perguruan tinggi negeri ini kadang-kadang membuka slot pendaftaran itu sampai bergelombang-gelombang sehingga semua mahasiswa student body-nya masuk semua ke perguruan tinggi negeri. Banyak yang tidak masuk ke swasta. Kita ingin menghapus, tetapi setelah melakukan negosiasi, akhirnya yang tadi dikatakan Pak Joni dari 50%, 30%, kita minta diturunkan lagi menjadi 20%. Jadi jalur prestasinya itu menjadi lebih banyak. Ya. Lalu kedua, saya sepakat rekomendasi kami juga mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun SOP ya pada seleksi mandiri di tingkat nasional yang memuat transparansi, objektivitas baik dari sisi penilaian maupun biaya sebagai bentuk pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di PTN dengan membentuk sebuah lembaga wali akademik yang bukan dikelola ataupun prioritas rektor. Dan perguruan tinggi didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan non-UKT atau bukan dari student body. Jadi ini salah satu bentuk rekomendasi kita supaya tidak lagi seolah-olah yang menentukan itu adalah katakanlah rektor sendiri. Jadi benar yang disampaikan Pak Joni, harus dijelaskan secara transparan. Jika disebut jalur mandiri, berapa besarannya? Lalu kemudian itu sudah langsung diumumkan, ini besarannya minimalnya adalah standarnya sekian. Lalu kemudian siapa yang berhasil, siapa yang mendapatkan, itu juga harus dipublish. Kuotanya berapa juga harus dipublish. Lalu tim independennya itu bukan dari tim rektorat, itu harus yang tadi, mungkin dari perguruan tinggi lain, dari LEDIK, dari Kemendikbud dan lain-lain, sehingga memudahkan untuk fungsi controlling pengawasan oleh masyarakat. Saya pikir itu benar sekali. Gitu, Mas. Rekomendasi itu disampaikan atau disampaikan ke Kemendikbudristek atau bagaimana, Kang Dede? Dan apa kemudian respon dari Kemendikbudristek? Ya, kalau Panja itu memang fungsinya adalah memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi ini sudah kami sampaikan sebelum reses kemarin, memang berkaca dari kasus di Unila. Dan kami selalu menganggap
ini kasus Unila itu mungkin tip of the iceberg. Kalau kita katakan mungkin ujung daripada masalah yang ada. Kemungkinan besar ya kita tidak pernah tahu, ada lagi di berbagai tempat ya, khususnya di perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena permasalahan terbesar adalah ketika semua perguruan tinggi negeri itu didorong untuk menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana mereka harus dalam tanda kutip menjadi BLUD, harus mencari pendanaan sendiri. Nah permasalahannya, kawan-kawan perguruan tinggi negeri ini bukan pebisnis, mereka adalah akademik. Orang akademik selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan pembiayaan pengelolaan dari jalur akademik, bukan dari jalur bisnis tentunya. Nah yang paling mudah adalah penerimaan mahasiswa, karena penerimaan mahasiswa sistemnya adalah tiap tahun. Nah inilah yang kami sudah tekankan di dalam rekomendasi, bahwa harus didorong bagaimana inovasinya, nanti kreativitasnya itu bukan lagi penerimaan yang bersumber dari non-UKT, jadi bukan dari mahasiswa atau student body. Sehingga peningkatan kualitas baik dari riset, kerjasama, dan lain-lain itu lebih terbuka lebar. Salah satu yang paling sederhana, kita punya kawasan industri. Hasil-hasil riset-riset di kampus sebetulnya itu bisa bekerja sama dengan industri. Dan kami selalu mengatakan, kenapa negara kita begitu besar, tetapi riset-riset hasil kampus tidak pernah dimanfaatkan oleh industri. Atau sedikit sekalian dimanfaatkan oleh industri. Dan kebanyakan industri selalu membeli riset dari luar negeri. Nah, apabila ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Pendidikan duduk bersama, maka riset-riset itu dibeli oleh industri. Disitulah kampus menjadi hidup. Itu salah satu rekomendasi kita juga demikian, Mas. Oke, jadi jalur suap mahasiswa baru ini ya, saya pikir modusnya tadi sudah dijelaskan, celahnya juga sudah cukup clear di diskusi pada saat ini, artinya harus ada yang dibenahi dong dari sini, dari dua kasus yang terakhir ini. Nanti kita bahas segmen berikutnya. Saya juga akan tanya ke Pak Putu, kalau tidak salah kemudian Kejati Bali juga membuka opsi adanya tersangka baru. Apakah ini juga kemungkinan dari pihak universitas atau seperti apa? Dijawabkan nanti, kita break dulu, kami akan segera kembali saat lagi.